Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa wala. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Yuli dan seluruh ibu-ibu, dan kemudian bapak-bapak, ada Pak Endar dan bapak-bapak yang lain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, keberkahan darinya untuk kehidupan kita. Tidak ada waktu tanpa syukur kita kepada Allah, dan setiap rasa syukur itu pasti menenangkan hati kita. Setiap rasa syukur itu menenteramkan batin kita, karena orang yang bersyukur itu tahu bahwa dia itu bukan apa-apa dan siapa-siapa. Dia bergantung kepada Allah di setiap detak jantungnya, bergantung kepada nikmat Allah di setiap waktu hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau bahagia, jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Salam dan salawat mudah-mudahan insya Allah sebagai janji setia kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW senantiasa tercurahkan kepada beliau. Satu salawat mengangkat derajat kita, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka orang yang pelit kepada Rasulnya adalah orang yang tak pernah bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu sekalian, coba ingat Bapak Ibu lahir tahun berapa? Masing-masing ingat. Ya diingat aja. Ya diingat masing-masing tahun berapa. Saya lahir tahun 68. Ibu saya sama ayah saya menikah berarti sekitar tahun 67. Mereka menikah. Coba Bapak Ibu ingat. Sebelum tahun kehadiran Bapak Ibu, Allah mengingatkan hal ata alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang kepadamu, wahai manusia, satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Jadi kita ini belum pernah hadir di muka bumi. Belum ada yang mengenal nama kita. Ya. Kalau kita kembali kepada An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa. Kamu tidak mengetahui apa. Orang lain juga mengenal tidak mengetahui kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati
agar kamu bersyukur. Jadi andian hari ini itu adalah andian yang gak pernah dikenal manusia. Tidak pernah disebut manusia di waktu itu. Bukan apa-apa dan siapa-siapa. Pak Hendro hari ini, ya, semua ibu-ibu yang ada hari ini, Pak Hendro hari ini. Yang kita bahkan sudah menua semakin dekat dengan kematian. Kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian sampai hari ini pun bukan apa-apa dan siapa-siapa. Hanya orang mengenal kita. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya dari tiada menjadi ada, kemudian menjadi tiada. Kemudian diadakan lagi untuk dibangkitkan lagi, dikembalikan kepada Allah selama-lamanya. Yang kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat. Bagaimana mungkin kau kufur kepada, bagaimana mungkin kau ingkar kepada Allah? Dulu kau tidak pernah. Fahiyakum, Allah hidupkan kamu, summa yumitukum, Allah matikan kamu, summa yuhyikum, Allah bangkitkan kamu, summa ilaihi turja'un. Kamu akan dikembalikan kepada Allah selama. Maka kalau kita kembali merenung Bapak Ibu ke peristiwa perjalanan hidup kita, masih ingat yang kajian beberapa bulan yang lalu, pada saat spermatozoa dilepas, ada ratusan juta calon manusia yang bertarung, bertempur untuk bisa menembus dinding rahim, bertemu dengan indung telur. Ratusan juta calon manusia. Tapi yang dipilih oleh Allah hanya satu. Sekali lagi, ini bukan bahasa saya, bahasa Allah. Kamu. Tak mungkin saya mengkamukan Bapak Ibu para orang. Tapi ini Allah yang mengatakan, tapi yang dipilih hanya satu dari calon ratusan juta manusia itu yang menembus dinding rahim, bertemu dengan indung telur, terjadi pembuahan. Siapa itu? Kamu. Maka bagaimana mungkin kamu kufur kepadaku? Kamu dulu tidak pernah ada, kemudian Allah hidupkan kamu, kemudian Allah matikan kamu, kemudian Allah hidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dan kamu dikembalikan kepada Allah. Bertemulah indung telur tadi kembali lagi ke masa lalu, bertemulah indung telur dengan sperma. Kemudian menyatu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ibu kita datang ke bidan, bidan bilang, Bu, selamat, jadinya berkembang baik. Kemudian kata Rasul dalam hadis, ditiupkan ruh pada usia 4 bulan dalam kandungan. Ruh itu yang ditiupkan adalah ruh yang sudah mengenal Allah. Ruh yang ditiupkan itu adalah ruh yang sudah pernah berjanji kepada Allah, yang setia kepada Allah, katanya di Alastu bi rabbikum. Al-A'raf ayat 172 Bapak Ibu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan? Ruh kita semua mengatakan, kami bersaksi ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Itulah janji setia ruh kepada Allah yang menciptakan. Itulah sumpah setia ruh kepada Allah sebelum dia disatukan dengan jasad, sebelum dia lahir ke dunia. Kemudian ruh ditiupkan. 4 bulan bergerak bayi dalam perut, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan dilahirkan.
Ruh mengingkari janji setianya kepada Allah. Begitu dia masuk ke dalam jasad, dia mengingkari janji setianya kepada Allah. Dia terikat dengan kehidupan. Dia mengejar validasi. Dia butuh pengakuan, aku orang sukses, aku orang hebat, aku pejabat, aku menteri, aku dirjen, aku pengusaha, aku jenderal, aku polisi, aku tentara, aku kiai. Kamu itu belum dikenal dulu. Kata Allah, sekarang kamu mencari validasi manusia. Kamu jadikan dunia sebagai obsesi tertinggi kamu. Kau tumpuk harta-hartamu, kau kejar jabatanmu. Berbagai cara kau lakukan untuk mencari popularitasmu. Padahal Allah katakan, kemudian kau lupakan aku. Sudah nggak lihat, Bapak Ibu? Kau lupakan aku. Surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat 59 ayat 19. Jangan kamu seperti orang-orang yang Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Gak kenal who am I. Gak kenal dia siapa dirinya. Banyak Bapak Ibu di luar sana orang yang gak kenal. Udah usia 70 tahun masih belum kenal sama dirinya. Gak mempersiapkan jalan pulang. Gak menyadari dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari, 2 hari sekali menuntut ilmu, setidaknya itu untuk mengenal siapa aku, dari mana aku, kemana aku, apa yang aku cari, apa tujuan akhir perjalanan hidupku, kapan berakhirnya hidupku, kapan berpisah ruh dan jasadku. Fakta realita menunjukkan jasad dimandikan, dikafani, diantar ke tempat peristirahatan terakhir, diletakkan di dasar tanah, dalam tanah, ditimbun, ditutup. Tersisa satu nama di atas sebuah lisan. Itu untuk menjawab who am I? Siapa aku? Aku adalah tanah yang diciptakan oleh Allah. Dari tanah aku diciptakan, dikasih nyawa, dikasih melihat, dikasih mendengar, dikasih memikirkan, merasakan, berjalan, beraktivitas. Aku sombong dengan apa yang bukan aku miliki. Aku sombong dengan apa yang bukan aku punya. Aku akui itu punya aku. Padahal dunia ini tidak bisa aku kuasai. Maka kuburan itu adalah bahan perenungan kita untuk pulang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melintas di sebuah makam, itu adalah perenungan untuk jalan pulang. Menjawab who am I, hanya debu yang dikasih nyawa. Ketika nyawa diambil lagi oleh Allah, maka kembali ke debu. Bahkan mohon maaf, masih bagus kita mencium tanah. Tidak ada aroma apa-apa tentang tanah. Tapi tubuh yang ditinggalkan nyawa, lewat dari 24 jam. Apa? Bau. Bau, Bapak Ibu. Es batu nggak bisa menghilangkan baunya, kopi nggak bisa menghilangkan bau. Kalaupun hilang baunya, bercampurlah bau kapur barus, bau kopi, bau parfum orang meninggal, kan khas itu. Maka apa yang kita sombongkan? Maka Allah ingatkan kita. Apa kata Allah Bapak Ibu?
Diingatkan oleh Allah di surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Antumul fuqara ilallah. Apa itu Bapak Ibu? Kamu yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kamu. Allah nggak butuh kamu. Allah nggak butuh ibadah kamu. Ibadah kamu itu untuk kamu. Andaikan satu bumi ini manusia semuanya taat ibadah, Allah tetap Tuhan. Andaikan satu bumi tidak mau ibadah, Allah tetap Tuhan. Jadi kalau begitu yang membutuhkan Allah adalah kita. Ibadah kita bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Kita sholat untuk kebahagiaan kita, kita puasa, Bapak Ibu, untuk kebahagiaan kita. Kita baca Al-Quran untuk kebahagiaan kita. Kita lelah bangun di sepertiga malam untuk kebahagiaan kita. Bahkan hari ini kita melangkahkan kaki. Di usia senja kita masih ingin menuntut ilmu itu untuk kebahagiaan kita. Yang semua itu persiapan untuk jalan pulang. Karena ada satu masa yang kita harus kembali. Suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, Allah memaksa kita untuk pulang. Kapan itu kalau sudah tiba waktu kita, hambaku pulanglah, kembalilah. Waktumu sudah berakhir, generasi sudah berubah. Coba nenek kakek kita yang sudah berpulang itu sebetulnya mereka diingatkan waktumu sudah berakhir, generasi sudah berubah. Perjalanan hidup itu tidak panjang lagi, makanya kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, di dunia ka'annaka qaribun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang menyeberang. Coba kalau udah seumur gini kan harusnya orientasi dunianya sudah tidak menguat lagi. Sudah seumur gini itu kita bahagia dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sampai kita menyadari setelah kita mengenal who am I, siapa aku, ternyata aku bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Coba. Pada saat bayi sudah lahir tadi dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih hati, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih sempurna semua yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dituntun oleh Allah hidayah. Dengan hidayahnya, dengan ma'unahnya, dengan mahabbahnya. Kemudian sampai satu batas waktu semua akan berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut. Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada, kematian itu akan datang. Cepat atau lambat. Coba kan ini dekat sama tanah kusir. Pak Hendar apalagi rumahnya samping tanah kusir. Ya, Pak Hendar itu nggak jauh dari tanah kusir. Bapak Ibu ada dekat tanah kusir. Itu kalau kita melintas. Dulu mereka itu juga pernah melintas di jalan tanah kusir raya itu yang dulu. Mereka ditanam di situ. Kita juga sering melintas di situ dan satu saat kita ada di situ. Kalau bahasa saya itu saya pernah Bapak Ibu. Satu ketika di bulan suci Ramadan setelah kuliah subuh.
Saya ziarah ke makam adik saya, agak ke tengah itu, ya, agak ke tengah. Saya ke tengah masih gelap. Ya, habis kuliah subuh itu mungkin jam 6 masih gelap saat itu. Seingat saya beberapa tahun yang lalu, 2014, 2018 itu saya duduk di tengah tanah Kusir Merenung. Yang saya lihat nama-nama, kadang-kadang saya suka lihat itu sambil menuju ke makam, adik saya membaca batu-batu nisan itu. Ya. Kemarin adik ipar meninggal juga begitu, saya baca gitu, mau melintas ke makam dia itu mau melintas itu saya lihat kiri kanan nama-nama itu. Dan kemudian terbesit suatu saat orang melintas juga akan membaca nama saya, Andian, akan membaca nama Bapak. Kepo dia lahir di mana, meninggal di mana. Sayangnya nggak ditulis sakit apa. Ayo. Tapi suatu saat orang akan membaca nama kita. Sekedar membaca mungkin nggak mengenal kita. Anak-anak kita mungkin anak cucu ya. Kan Bapak Ibu pernah juga menghitung. Ingat sama orang tua setelah sebulan pemakaman. Ingat sama nenek setelah sebulan pemakamannya. Setelah itu Bapak Ibu sibuk dengan urusan-urusan yang harus juga diselesaikan. Habis itu yang mati, yang menjalankan kematiannya, yang hidup menjalankan kehidupannya. Pas ingat didoakan, nggak ingat dilupakan. Sama. Nanti anak cucu kita kalau ingat dia doakan, nggak siap saat dia ingat, dia lupakan. Biasanya bulan Ramadan dia doakan, lewat bulan Ramadan dia lupakan. Mungkin doa di bulan Ramadan dengan hati, tapi doa di bulan biasa kekuatannya berbeda. Hanya sekedar ampuni kedua orang di tanah suci. Kalau dia pergi umrah, pergi haji di Arafah, dia doakan dengan hatinya. Begitu pulang dia lewatkan kuburan kita, cuma mengatakan ampuni dosa kedua orang tuaku. Apa artinya? Jangan terlalu punya ekspektasi yang tinggi. Bergantunglah kepada amal kita. Syukur Alhamdulillah kalau mereka doakan kita ada bonus. Tapi kalau kita dilupakan, kata kita bergantung kepada amal kita. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Bapak Ibu, ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun aman. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Ya, semua yang ada ini adalah perhiasan dunia. Amalan-amalan solehlah yang layak dijadikan sandaran dan pengharapan sesudah kita meninggal dunia. Jadi kita bersandar dengan amal kita. Bapak Ibu bersandar dengan amal Bapak Ibu sendiri. Syukur Alhamdulillah anak mendoakan kita. Kalau anak beramal, dia niatkan amal kebaikannya untuk kita. Syukur Alhamdulillah. Tapi tetap kita bergantung dengan amal. Nah, kembali lagi. Pada saat kita kembali lagi, pada saat kita dilahirkan, kita menjalani kehidupan Bapak. Apa yang kita nggak bergantung kepada Allah? Apa? Waktu bergantung kepada Allah, bukan punya kita. Nikmat panca indera tadi milik Allah yang suatu saat akan berakhir. Ya kan? Coba mata ibu makin lama makin kecil, makin lama makin sipit. Coba lihat nggak matanya makin lama makin mengecil, makin sipit. Maksudnya apa? Mau nutup. Loh kok aduh. Saya kalau ngaca, saya lihat mata saya, Allah makin kecil. Saya lihat mata ibu saya, kok ibu saya makin kecil matanya. Mertua saya makin kecil. Istri saya makin kecil, mata makin kecil. Kenapa?
mau menutup walaupun insya Allah Allah buka tabir pasca kematian. Makanya ada orang kalau udah mau meninggal mata ininya tertutup, yang terbuka adalah tabir kehidupan setelah mati. Maka ada tuh cerita jemaah saya, Bapak Ibu. Ustadz, suami saya meninggal dalam pelukan saya, dia bilang apa sebelum meninggal? Subhanallah, indah banget Bunda. Allah tak pernah mengingkari janjinya Bunda. Dia bukan lagi melihat dengan mata ini. Karena mata ini melihat plafon. Allah tutup mata ini, Allah buka mata ini. Ada juga jemaah saya takut, saya belum mau meninggal. Di depan saya takut. Saya belum mau meninggal, saya belum mau mati, saya takut. Saya betul-betul takut. Padahal yang dia lihat tembok, mata ini sudah tertutup, mata batin sudah tertutup. Jadi kita bergantung kepada Allah. Maka Allah katakan wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Surat Luqman ayat 12. Surat Luqman ayat 12 yang Allah katakan barang siapa bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur itu kan bukan alhamdulillah aja, bukan hanya ucapan, sikap, perilaku, semuanya itu. Sedekah, untuk ilmu, ibadah, bangun malam, zakat, infak, menjadikan hidup bermanfaat buat orang lain. Itu syukur. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena tadi antumul fuqara, kamu itu orang yang membutuhkan Allah. Allah itu maha kaya, Ghaniyun Hamid, maha terpuji. Allah nggak membutuhkan kita. Berarti ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukur itu untuk diri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Orang yang kufur itu ada apa? Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Bapak Ibu, orang yang merasa bukan apa-apa dan siapa-siapa harus banyak bersyukur. Ya. Apa yang kita punya? Nggak ada. Ilmu bukan punya kita. Maka jangan sombong dengan ilmu kita. Jabatan bukan punya kita. Jangan sombong dengan jabatan kita. Harta bukan punya kita. Ketika kita meninggal nggak kita bawa harta kita, karena harta bukan punya kita. Apa yang kita punya? Nggak ada. Maka harus namanya mengenal diri Bapak. Tadi, jadi kalau orang pergi, saya baru pulang haji kan kemarin, bimbing jemaah, saya ingatkan di Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu berasal dari kata arof. Arafah mengetahui, mengenal. Ma'rifah pengetahuan. Ma'rifatullah ilmu mengenal. Maka Arafah, padang pengenalan, padang ma'rifah, padang pengetahuan. Tentang apa? Yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Yang mengenal Tuhannya pasti akan mengenal dirinya. Dan itulah puncaknya haji Bapak Ibu. Al-Hajju. Haji adalah apa? Disitulah kita mengenal diri kita. Siapa aku? Kalau Bapak Ibu ingat masa kecil, kemudian Bapak Ibu sampai di usia ini, itu karena Allah. Ya kan? Siapa aku?
Ini saya kalau kebayang usia 5 tahun, saya kebayang karena foto saya masih ada hitam putih berdiri pegang pistol. Ada foto saya hitam putih di album itu. Lagi begini, itu kata om saya udah sebelum dia meninggal, umurnya hampir 80 tahun, dia bilang, ini kamu dulu. Itu gara-gara posisi kamu nangis. Ibu kamu maunya posisi kamu di situ, kamu maunya di situ. Akhirnya kamu dipaksa posisi di situ untuk difoto. Kamu nangis dengan gaya kamu cemberut umur 5 tahun. Bapak Ibu. Kemudian saya tamat SD, saya lihat foto SD saya. Ijazah saya ada fotonya. Kemudian saya dikirim ke pesantren, tamat pesantren. Saya lihat lagi masa transisinya dari andian kecil ke andian remaja. Terus sampai ke tamat aliyah, tamat Gontor. 6 tahun di Gontor itu berarti fase 3 tahun ke 6 tahun. Ada foto-foto pas foto selama itu, kemudian kuliah. Saya lihat ijazah apa namanya peluncup yang dapat sertifikat andian remaja, kemudian andian tamat kuliah, pas kuliah tamat kuliah, kemudian masuk S2, tamat S2, masuk S3, tamat S3, kemudian duduk di pelaminan. Karena saya duduk di pelaminan tuh masih kuliah S3. Jadi umur udah 32 tahun baru dapat jodoh. Carinya susah amat zaman itu. Susah amat cari jodoh zaman. Ya, ada yang mau tamat SMA. Nah, kita S3, takutnya komunikasi nggak nyambung. Nah, panjang lah ceritanya. Nah, duduk di pelaminan, pakai bulang adat Mandailing, kemudian punya anak, kemudian anak kecil, anak dewasa, anak kuliah. Kita menua. Yang kuliah anak-anak kita, anak-anak bapak ibu, kemudian punya anak, bapak ibu menua, jadi kakek, jadi nenek. Coba bayangkan, siapa yang menggerakkan sirkulasi kehidupan? Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ali Imran 2. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Enggak ada Bapak Ibu. Serius. Allah yang kita lihat di semua. Bukan Allah banyak. Maksudnya ini tuh enggak ada. Ini manifestasi ilahi semua itu. Mobil, rumah, anak, kebun. Enggak ada. Maka dikatakan laibun, permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Zinatun, perhiasan. Zina, perhiasan. Ini kan bapak, ibu-ibu nih zaman muda suka dandan kan? Pakai perhiasan, ya gak? Kemudian kelihatan nih dulu cantik-cantik. Sekarang menua, ganteng-ganteng. Tapi ya sekarang begitulah. Lu pengen ganteng. Umur 60 tahun saya udah kenal Pak Endar, ganteng, gagah. Pengusaha, pengusaha itu tuh untuk yang isi bed cover itu, isi bantal itu. Apa itu usaha Pak Endar, usaha yang di Sukabumi dulu usahanya. Gagah Pak Endar. Bukan saya katakan sekarang tidak gagah. Semua fase itu akan dilalui oleh kita menua. Kemudian kita kembali kepada Allah. Tinggal kita bertanya bekal apa yang kita sudah siapkan.
Jadi dunia diingatkan oleh Allah apa Bapak Ibu, laibun walahun, sesuatu permainan. Permainan ini. Beli mobil, 5 tahun lagi mobil baru keluar, dijual mobil ini yang dia banggakan hari ini. Setelah 5 tahun lagi dia pensiun, nggak bisa beli mobil lagi. Keluarganya pakai mobil yang dia beli untuk antar dia ke kuburan. Pakaian-pakaian yang mahal dia beli, dia kumpulkan. Anaknya nggak mau pakai pakaian bapaknya karena beda selera, pakaian diserahkan kepada orang yang rumah yang dulu dicat itu di Pondok Indah itu, dulu zaman 20 tahun yang lalu rumah-rumah itu rumah-rumah mewah. Sekarang rumah-rumah itu lihat banyak rumah-rumah yang nggak ada penghuninya karena sudah meninggal tapi belum dibagi menjadi warisan, akhirnya banyak pohon. Saya kan suka olahraga tuh. Saya bilang nih rumah-rumah mewah 20 tahun. Saya bergerak ke Cempaka Putih sama perumahan pertama di Jakarta. Saya bergerak ke Rawamangun yang juga perumahan pertama juga di Jakarta, rumah-rumah orang kaya. Sekarang rumah-rumah di sana rumah-rumah tua, ketinggalan model, penghuninya sudah tidak ada. Anaknya belum bisa membagi warisnya karena belum laku. Hidup begitu Bapak Ibu. Zinatun, perhiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa, Al-Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahab wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'am wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya. Coba. Manusia itu dihiasi kecenderungan syahwat terhadap wanita, harta benda, emas, perak, kuda tunggangan, pertanian, perkebunan, peternakan, lah semuanya itu. Allah katakan itu semua kenikmatan dunia. Zalika mata'ul hayatid dunya. Apa kata Allah untuk melawan logika kita? Allah bilang itu kenikmatan dunia. Kemudian Allah kuatkan logika kita. Apa kata Allah? Allahu indahu husnul ma'ab. Bapak Ibu, di penghujung waktu kita ini Allah mengatakan Allah sebaik-baik tempat. Allah sebaik-baik. Kenapa kenikmatan dunia sesaat? Kemudian ditegaskan oleh Allah di ayat berikutnya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Mau enggak aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua? Itu ayatnya. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan, mau nggak aku tunjukkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ini nggak bisa pakai logika, Bapak. Ini pakai iman. Apa yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Ketakwaan. Lihat ayatnya itu. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa, berarti yang lebih baik dari dunia dan seisinya adalah ketakwaan, karena Allah menegaskan bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mendapatkan pasangan hidup yang disucikan oleh Allah dan mendapatkan keriduan. Berarti Bapak Ibu yang sekarang sudah di penghujung waktu, Ustadz enak aja Bapak Ibu, Ustadz juga, sama kita maksudnya, sama.
Apakah Bapak Ibu duluan, saya terakhir? Apakah saya terakhir, Bapak Ibu duluan? Kan sama aja. Sama. Lilladzina taqau, artinya apa? Yang lebih baik daripada dunia dan seisinya itu adalah ketakwaan, yang ngomong bukan saya. Jadi kalau Bapak Ibu bertakwa, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan ada satu kenikmatan yang Allah berikan, puncak nikmatnya surga, Bapak. Jadi di atas surga itu masih ada nikmat lagi, Bapak Ibu. Ingat ya, nikmat yang paling agung itu bukan surga. Bukan. Di atas surga masih ada nikmat. Ketika Bapak Ibu di surga dikumpulkan oleh Allah dalam hadis, wahai hamba-hambaku, sudahkah aku penuhi semua janjiku kepadamu? Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah, kau sudah memenuhi semua janjimu kepada kami. Janji Allah itu melalui Quran, melalui hadis yang dibacakan ustaz-ustaz sepanjang Bapak hidup dulu gitu lah kira. Kan Bu, nanti kalau Ibu sholat, Bapak sholat, dapat hadiah ini, puasa gitu ya, janji Allah. Sudahkah aku penuhi janjiku kepadamu? Kata ahli surga, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah memenuhi janjimu kepada kami ya Allah. Wahai hambaku, apalagi yang kalian ingin? Wih, ini keren pertanyaan. Inilah puncak nikmat surga. Izinkan kami menatap wajah. Izinkan kami melihat Engkau ya Allah. Jadi kita waktu masuk surga masih belum sempurna karena penasaran. Mau melihat Allah. Apa kata Allah? Apa kemudian dilakukan oleh Allah? Allah menampakkan diri kepada Allah, memperlihatkan dirinya kepada ahli surga. Kemudian Allah bertitah, wahai hamba-hambaku ahli surga. Setelah melihat Allah, tinggallah di surga selamanya. Kalian tidak akan pernah sakit, kalian tidak akan pernah menderita, kalian akan di sini selama-lamanya. Ini lagi nikmat kedua, nikmat kedua nih. Setelah bisa melihat Allah, nikmat kedua, surga, melihat Allah, nikmat ketiga. Apa itu? Ketika Allah mengatakan, keriduanku menyertai kalian selama. Kan ada di Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah. Keriduanku menyertai kalian selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merenung perjalanan hidup kita ini, oh kita ini gak ada apa-apa. Dan Bapak Ibu kalau lihat orang lain sekarang gak usah sih. Karena dia itu debu juga dikasih nyawa. Intinya ini orang yang paling keren adalah yang mempersiapkan jalan. Coba lihat surat 13 ayat 8. Biar makin yakin. Surat 13 ayat 8. Orang-orang yang memenuhi seruan Allah tempatnya adalah surga. Tadi sama kan ayatnya sama yang saya bilang tadi. Ketakwaan itu adalah timbangan yang paling berat dibandingkan. Bahkan Allah jelaskan lagi di ayat ini, orang-orang yang memenuhi seruan Allah tempatnya adalah surga. Yang tidak memenuhi suruhan Tuhannya, andaikan punya kekayaan satu bumi ditambah lagi dengan satu bumi, benar nggak ayatnya? Benar ayatnya Bapak Ibu? Baca. Ada orang-orang nggak di situ kaya, hebat, punya jabatan, populer, setiap saat mau keluar negeri, oke, punya hotel, punya ini, punya kebun, punya segala macam, punya ladang minyak, punya batu bara, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah taat, nggak pernah peduli sama fakir miskin, popularitas yang dia kejar. Allah bilang,
Dia nggak taat. Andaikan mereka punya kekayaan satu bumi, jadi mohon maaf kalau cuma baru punya ladang batu bara, punya ladang emas kecil. Ayat ini mengatakan, andaikan mereka punya kekayaan satu bumi, ditambah lagi dengan satu bumi, baca ayatnya itu Bapak Ibu. Niscaya mereka akan menebus surga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang taat. Apa artinya? Ditimbang ketaatan Bapak Ibu dengan kekayaan dua bumi. Kekayaan dua bumi itu enggak ada apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu hari tua ini penghasilan berkurang, nggak sejaya dulu lagi. Rumah dulu punya rumah di sekitar sini sekarang dijual, pindah ke rumah sederhana. Nah, apa? Nggak usah pusing dengan apa kata orang. Hari tua itu memang hari untuk persiapan pulang, mempersiapkan rumah tempat tinggal di surga, yang nilainya, kekayaan di surga itu nanti nilainya mengalahkan dunia dan seisi. Makanya kata Rasulullah SAW, nikmatnya surga itu mala ainun ro'at wala uzunun samihat wala khotor ala qalbil bashar. Siapa punya rumah 5 di Pondok Indah? 3, 2. Pernah punya mobil 8 di parkiran rumahnya, punya kebun batu bara, punya kebun sawit, punya batu bara. Pernah jalan ke Amerika, pernah jalan ke Eropa, pernah tinggal beberapa hari di Jepang, pernah pakai pesawat paling mahal, keliling dunia, sudah beberapa negara dia lihat, dia dengar, dia jalani. Dia tahu cerita Kanada, dia tahu cerita Amerika, dia tahu cerita Jepang, dia pulang balik ke Cina, dia pernah ke Afrika, dia sering ke Timur Tengah, dia tahu indahnya pemandangan di Swiss, di belahan Eropa sana. Dia pernah ke Seattle, dia pernah ke Boston, dia pernah ke Chicago, dia pernah ke belahan dunia manapun. Karena dia hebat, dia pernah lihat, dia pernah dengar, dia pernah saksikan. Kata Rasul, surga itu belum pernah nikmatnya itu kamu lihat di dunia. Jadi saya bilang, Bapak Ibu pernah keliling dunia, pernah lihat pemandangan, pernah dengar cerita, pernah merasakan. Kata Rasulullah SAW, nikmatnya surga itu belum pernah kau lihat di dunia ini. Belum pernah kau dengar di dunia ini. Belum pernah terlintas oleh hati. Kan kalau Eropa udah lihat. Artinya, contoh saya misalnya sudah keliling 30 negara, misalnya, contoh aja. Digabungkan itu pemandangan 30 negara yang indah-indah. Berarti kan saya pernah lihat. Saya bisa merasakan indahnya. Begitu orang cerita ada negara yang belum saya kunjungi, orang cerita indahnya negara itu. Ini surga, nggak bisa kita lihat, belum pernah kita lihat dengan mata kita di dunia. Belum pernah kita dengar di dunia ini. Nikmatnya surga itu bahkan belum pernah terlintas oleh. Makanya itu ditutup rapat oleh Allah menjadi keyakinan, menjadi iman Bapak Ibu. Kalau dibuka tuh ini loh surga yang benar, ini semua tutup, orang di sejadah semua. Orang ngaji di rumah-rumah, jalan sepi. Gak ada maksiat tuh. Hotel-hotel tempat maksiat tuh tutup semua itu, diskotik tutup. Kalau Allah buka ini loh surga. Atau Allah buka ini loh neraka. TV-TV tuh tutup. Gak ada yang mau buat siaran televisi Bapak. Ada ahli neraka. Penduduk terakhir neraka diangkat oleh Allah masuk ke surga, dimandikan di telaga Al-Kautsar, masuk ke dalam surga. Ini penduduk terakhir adalah masih ada iman, tapi amalnya nggak ada itu. Kalau nggak ada iman ya selama-lamanya. Begitu diangkat masuk ke dalam surga, disiksa di neraka mungkin udah ratusan ribu tahun atau ribuan tahun, masuk ke surga. Masuklah hambaku ke dalam surga. Ditanya, pernahkah engkau merasakan siksa neraka? Gak pernah. Lupa dia pernah disiksa di neraka. Saking indahnya surga.
Orang hebat di dunia ini, fasilitas dia punya, kaya raya, mobil banyak, harta di mana-mana, aset di mana. Bahkan dia meninggal sebelum bisa ngurus aset-asetnya. Banyak nggak? Punya duit 100 miliar. Sampai meninggal nggak pernah lihat wujud 100 miliar. Cuma di atas kertas buku rekening. Coba, jangankan 100 miliar. Bapak Ibu pernah lihat wujud uang 50 miliar. Bapak Ibu punya uang 50 miliar, 10 miliar. Cuma di atas kertas saja itu. Begitu meninggal pindah tangan bukunya itu ke anak. Yang pindah tuh kertas. Ada orang hebat kaya raya keliling dunia, semua fasilitas dia sudah, nikmatnya hidup dia di dunia ini luar biasa. Masuk ke dalam neraka, ditanya, pernahkah engkau merasakan nikmatnya hidup di dunia? Gak pernah, saking sakitnya neraka. Di sebuah hadis tuh, kalau telapak kaki kita kena api neraka, otak kita meleleh. Bayangkan. Tapi untuk orang beriman dijaga. Kan ibu nggak pengen anak masuk ke api, betul nggak? Ibu peluk anak ibu, terus tiba-tiba ibu ada api, ibu lempar anak ibu, tapi ingat, dalam hadis, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi saya sangat yakin Bapak Ibu, kita insya Allah yang sholat, yang ngaji, yang puasa, yang mendedikasikan hidupnya menghidupkan syiar Allah. Ini kan berarti datang ke sini pengen menghidupkan agama Allah di sekitar sini melalui ini hadirnya kita ini. Sedekahnya kita jadi ayah yang baik, ibu yang. Coba kira-kira tega nggak Allah masukkan kita ke itu? Itu aja udah saya. Kenapa? Kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Anak itu, Bu, salah-salah dikit masih kita maaf. Anakku. Betul nggak? Jadi kalau ada salah-salah sedikit, insya Allah diampuni oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan salah besar. Salah-salah dikit ya, kekurangan-kekurangan, kan ada istighfar, ada sholat, ada ngaji, ada qiyamul lail, ada baca Quran. Insya Allah diampuni oleh Allah dosa kita, dimaafkan kesalahan kita. Allah tahu. Kullu bani Adam khata'un. Anak cucu Adam itu bukan sempurna, dia juga berdosa. Allah. Bukan Allah nggak tahu, kita ada miring-miringnya dikit. Tapi kata Allah, wa khairul khata'in tawwabun. Setiap sebaik-baik orang yang bersalah itu yang minta ampun kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kita minta ampun kepada Allah atas dosa kita, kesalahan. Kita bilanglah kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, maafkan kesalahanku, bimbing hidupku. Aku sadar bahwa aku bukan manusia sempurna. Sekelas Nabi Yusuf saja hampir tergelincir. Sekelas Nabi Yusuf, baca nggak surat Yusuf itu? Ada, hampir saja Nabi Yusuf itu tergelincir, apalagi sekelas kita. Tapi itu bukan pembenaran untuk berbuat dosa. Maksudnya, kita yang pernah punya dosa, yang kita pernah punya salah di masa lalu, kemudian kita isi hari-hari sisa kehidupan kita dengan ibadah, jangan prasangka buruk. Apakah dia ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya ya Allah yang Maha Pengampun lagi penyayang, ya Allah. Apa kata Allah? Ana ana inda zonni bi. Ana inda zonni abdi. Ana inda zonni apa? Kok jadi lupa saya. Ana inda zonni bi abdi wa ana ma'ahu hina yadhkurun. Aku sesuai dengan dugaan hambaku kepada. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, kalau dia ingat kepadaku di dalam hatinya, aku akan ingat dia di dalam hati.
Kalau dia ingat kepadaku di halayak ramai, aku akan ingat kepadanya di halayak ramai yang lebih baik. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku sedepa. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang menghampirinya dengan berlari. Di surat 50 ayat 16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia. Kami tahu suara hatinya. Kami lebih dekat dari urat lehernya. Gimana Bapak Ibu? Who am I? Siapa aku? Apa yang sudah aku siapkan untuk pulang? Ini ceramah tadi itu dari awal sampai akhir ini tuh menjawab who am I? Siapa aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Sudah siapkah aku pulang? Sudah siap untuk pulang? Aku kan ceramahnya diem, termenung, terharu. Ditanya udah siap pulang? Nggak ada yang jawab. Itulah kita, ya nggak? Nggak apa-apa. Sampai nggak usah ditanya siap nggak usah siap, begitu udah waktunya tibanya ya udah harus pulang ya pulang. Siap nggak siap berangkat. Ya, ya. Ini kalau kita jemaah haji nih, ibu-ibu paling saling ngobrolnya nggak? Ibu kloter berapa? Kalau ibu kloter berapa? Ibu kloter berapa? Nah, nanti baru kita tahu di antara kita ini siapa yang kloter pertama, siapa yang kloter kedua. Lo maksudnya Ustaz gimana? Ini ada kumpulan jemaah itu loh. Mereka cerita sama saya dari puluhan orang reuni itu. Katanya sekarang 35 orang. Karena udah kloter pertama udah pulang, kloter kedua. Tapi ya itu tadi jangan takut. Kematian tuh indah kalau saja kita tahu. Jangan takut. Ya, jangan. Makanya coba lihat tuh. Pejuang-pejuang Palestina itu kan videonya viral kemana-mana. Allah, Allah, subhanallah. Menjelang meninggal. Jangan takut. Orang beriman itu dijanjikan oleh Allah dengan janji yang sempurna. Nah, ada namanya psikologi kematian. Psikologi kematian itu mikirin apa? Mikirin anak, cucu. Itu bukan urusan kita. Pemiliknya kan Allah, bukan kita. Nanti kalau aku meninggal gimana anak cucuku? Emang kalau ibu hidup masih bisa jaga anak cucu? Nggak bisa, bukan urusan kita. Serahkan sama pemilik. Adik ipar saya kemarin 40 harian kematiannya ya. Saya mau cerita 40 hari yang lalu itu, 40 sekian hari yang lalu. Dia sakit. Sebelum saya berangkat haji, saya ngobrol sama dia. Ya, perempuan. Abang pergi haji ya. Sudah feeling nih, saya di tanah suci meninggal nih kayaknya gitu ya. Sudah feeling, karena udah ada tanda-tanda dari komunikasi, dari pandangan kontak mata, dan seterusnya. Tapi masih ngobrol. Saya sampai di Madinah hari Kamis. Ya, hari Kamis itu saya sampai di Madinah. Ya, hari Jumat dia meninggal. Hari Jumat dia meninggal, hari Kamis pagi masih sempat telepon, dia lihat saya, matanya, adik istri ya. Kemudian hari Jumat dia meninggal. Tapi beberapa hari sebelum meninggal itu, setelah anak suaminya minta maaf, semua minta maaf, dia sudah fokus. Karena pergerakan, eh, saya lihat, saya bilang coba periksa dari kaki itu 2 hari sebelum kematian itu udah naik tuh dingin, 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 naik, udah dingin, udah kaki udah pucat tuh naik ke paha terus naik. Nah terus dia beberapa hari sebelum meninggal bilang umurnya 52 atau 53 tahun. Ayo cepat, ayo kita masuk surga, ayo cepat cepat cepat, ayo masuk masuk, ayo dong, ayo dong. Terus dia bilang, ya, terus ada jeda, ya ditunda lagi, aduh jangan ditunda lagi dong, jangan ditunda lagi dong, ayo dong sekarang aja, ayo, sekarang aja, ayo jangan ditunda lagi dong. Padahal dia meninggalkan suami dan anak.
Anaknya semata wayang, berarti anak yang dia sayang. Tapi panggilan Allah lebih dahsyat. Lebih mau dia pulang. Jangan tunda lagi dong. Ayo sekarang aja. Ya ditunda lagi gitu. Bapak Ibu. Tuh kanker, dosanya bersih semua ya kan. Dua tahun lebih sakit ya kan. Seorang ibu yang mendidik anaknya sebagai petarung. Seorang ibu yang sibuk. Makanya suaminya itu nggak tahu mau ngerjain apa. Karena semua pekerjaan istrinya. Bayar listrik, bayar ke bengkel, semua. Wonder Woman. Gak maklum suaminya juga petarung, pejuang, dokter yang setiap hari malam siang ditelepon tindakan. Jadi punya alasan untuk itu. Tapi begitu meninggal suaminya nggak tahu apa yang mau dikerjain karena semua tahu istri. Tapi itu dahsyat. Saya cuma bilang, begitu dia sudah dipanggil oleh Allah, dia pengen segera. Dia bilang, ayo udah sekarang aja, ya jangan ditunda lagi. Gitu Bapak Ibu. Nanti ada waktunya kita kayak gitu ya. Amin, ya Allah gitu ya. Ibu amin dalam pengen cepet. Terus aminnya dalam banget. Hah? Nah, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada waktu 5, 6 menit, 8 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Ustaz atas persiapannya di pagi hari ini yang sangat untuk mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya tidak bukan siapa-siapa kepada Allah. Ya. Jadi jangan kembali kepada Allah. Ibu sekalian, masih ada waktu yang ingin bertanya kepada Ustaz mengenai topik hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya dua. Satu, di Pak Ustadz bercerita meninggal itu adalah suatu yang indah. Tapi kenapa Pak Ustadz realitanya, contohnya saya tidak, umur saya sudah 70 tahun, 1 tahun. Tapi saya takut sekali kalau meninggal. Itu saya bukan saya siapa ya bukan saya seperti itu. Dan kalau diceritain Pak Ustadz tadi meninggal itu indah. Bagaimana Pak Ustadz supaya pikiran saya itu bisa melengkap bahwa nggak usah takut meninggal itu indah. Lah yang ditanya juga takut ini. Pak Ustadz kedua doa. Pak Ustadz kan berdoa di kuburan. Pertanyaan saya, berdoa dari jauh dari rumah, kita mendoakan orang tua lah terutama yang orang tua dan suami yang sudah meninggal. Mana yang nilainya lebih baik, datang ke pemakaman atau sama saja? Terima kasih. Ya, yang kedua itu, kalau ibu berkesempatan datang, tidak ada keharusan ibu datang. Tapi yang namanya orang yang sudah dikubur, walaupun jasadnya di situ, tapi ruhnya tahu ibu berkunjung. Mereka juga pengen dikunjungi, ucapkan salam, ya kan? Mereka juga mau dikunjungin. Tapi kalau udah 70 tahun, kuburannya di tengah, nah ini satisan di sana tinggi-tinggi, awas keserimpet. Jadi kalau kita kira resikonya besar, doa sampai. Amalan kita baca Al-Quran sampai. Sedekah kita sampai. Ada sahabat datang ke Rasulullah. Ibuku meninggalkan puasa. Puasa untuk ibumu sampai. Badal haji itu boleh.
Jadi kalau saya baca Quran, saya kirim ya Allah pahalanya buat ayah saya. Analoginya apa? Kiasnya apa? Sedekah sampai, puasa sampai, haji sampai, baca Quran sampai. Yang mau bilang bid'ah terserah. Nanti yang bilang bid'ah itu ketika meninggal nggak ada yang mau doain dia. Loh kenapa? Malas orang dia dulu nggak yakin zaman hidup. Ya kan? Jadi kalau ibu ada yang kegiatan tahlilan gitu, ngapain pusing-pusing? Nanti waktu di tanah kusir aja kita di sebelah-sebelah nyampe toh. Yang nggak nyampe, yang nggak ada yang doain orang nggak nyampe. Si A, nggak ada itu doa arwah itu nggak ada. Malam pertama malam kedua itu bukan soal malam pertama malam kedua. Doa arwah karena semua yang meninggal sudah bertanggung jawab dengan Allah. Kan ada hadis sedekah boleh, puasa boleh, haji aja boleh, ya doa boleh, bacaan Al-Quran boleh. Nggak percaya ya udah nggak apa-apa, masing-masing lah. Nanti kematian itu yang bisa menjelaskannya sama kita. Kalau kita udah sama-sama mati, ngapain ribut-ribut waktu hidup ya kan? Sama-sama nggak tahu juga bentuk alam kubur gimana di dalam itu. Nanti begitu sebelahan nih, ini yang membolehkan tahlil doa yasin nih, yang ini enggak, tinggal ngomong aja, nyampe tuh, rasain kan nggak nyampe kan, orang nggak ada yang doain, nggak ada yang doain orang di zaman hidupnya nggak yakin. Misalnya Pak Hendro nih nggak yakin nih, asal diundang Pak Hendro, nggak misal contoh, di Pak Hendro ada tetangga meninggal, aduh saya nggak yakin doa doa apa baca yasin tahtim tahtu nggak nyampe ke orang meninggal. Terus Pak Hendro meninggal, terus Bu Yuli undang saya, Ustaz tolong ke rumah, aduh maaf Bu Yuli saya nggak bisa. Bukan saya nggak punya waktu, saya punya waktu, tapi saya nggak bisa Bu Yuli. Kenapa? Nah kan zaman hidupnya Pak Hendro nggak yakin, masa sekarang saya datang turun doain. Begitu aja gampang. Kalau dia nggak yakin, ngapain kita bacain? Enak hidup kayak gitu. Nanti pastinya itu setelah meninggal. Makanya Ibnu Qayyim di bukunya bilang apa? Yang diperdebatkan tentang ruh di mana, bagaimana keadaan ruh, itu cuma debat-debat antara kita doang itu. Esensinya kata si Abdul Ibnu Qayyim, nanti kematian itu akan menjelaskan ruh ada di mana. Sekarang belum tahu kita ruh ada di mana. Ngapain pusing-pusing? Ya enggak, ibu doain. Saya yakin Bu baca Yasin, ya Allah pahala dari Al-Quran ini untuk ayah saya, untuk adik saya. Yakin, sangat yakin, nggak goyah keyakinan saya. Nggak goyah sedikit pun keyakinan saya. Karena apa? Sedekah sampai haji. Badal haji boleh kan? Boleh. Boleh. Niatkan aja pahala umroh kita. Buat ayah kita. Boleh. Ya kembali. Yang nggak yakin terserah. Rugi sendiri kalau menurut saya. Walaupun dia juga bilang gitu ke saya. Yang yakin juga terserah. Rugi sendiri. Buang-buang energi, buang waktu. Baca Quran buat ayah, buat ibu, buat adik. Nggak nyampe. Ya udah nggak apa-apa. Masing-masing aja dengan keyakinan. Selesai. Iya. Nah, kemudian mati. Saya pikir bukan ibu satu-satunya. Semua yang ada di sini takut mati. Ada Bu, gini Bu, maaf ya. Ada apa namanya? Dakwah ini kan harus memahami psikologi dakwah. Ya, ini pendakwah itu harus belajar psikologi dakwah. Kalau dia ceramah di penjara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak ibu sholat, pahalanya besar. Bapak ibu bangun di sepertiga malam, bagus, pahalanya itu keren, besar. Allah sayang sama bapak ibu. Terus kalau dia ceramah di sini, bapak ibu hati-hati dengan neraka. Tahu nggak bapak ibu? Kalau bapak ibu meninggal sebagai ahlu maksiat, azabnya. Kematian itu menyeramkan bapak ibu. Nah harusnya nggak begitu dibalik. Kalau untuk penjahat, yang ceramah ini pindahin ke sana. Untuk orang-orang yang sudah hidup dalam iman,
menikmati proses keimanan keislamannya. Dibicarakan tentang janji-janji Allah, indahnya surga, wafatus khotimah, kuburan alam barzah itu indah, sejauh mata memandang, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman. Gitu. Jadi yang kita dengar tuh kebanyakan ancaman-ancaman tentang kematian. Cerita itu kan dari ibu kecil. Kalau dengar cerita tentang siksa neraka, siksa kubur, kan gitu. Nah, harusnya dibalik. Kalau di penjara ngomongin siksa kubur, siksa neraka. Kalau ngomong di sini tentang janji Allah, indahnya kubur, indahnya alam barzah, indahnya surga, begitu. Jadi yang udah tua-tua begini, nggak mau dibilang tua, senior, yang udah senior ini tuh, yang udah senior ini tuh happy, habis ngaji tuh happy gitu, nggak dibawa tekanan. Kalau yang di penjara biarin aja dibawa tekanan. Tapi kalau di sini tuh happy, ya Allah, kita banget. Aduh, aku pengen persiapkan pulang lah untuk ketemu sama Allah, kan gitu. Pengen dipanggil oleh Allah, hai cintaku, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Begitu ruh ibu keluar dari tubuh ibu, malaikat mencabut nyawa, menyerahkan tubuh ruh ibu kepada dua malaikat yang mendampinginya, membawa kain kafan dari surga. Ruh ibu diletakkan di kain kafan itu. Kemudian ibu dimandikan, kain kafan itu yang sudah diletakkan terus dibawa bertemu dengan Allah. Wangi, disambut dengan penduduk langit. Kemudian kata Allah, tempatkan dia di tempat yang mulia. Enak nggak dengarnya? Jadi pengen pulang nggak? Iya, enak-enak Ustaz, tetap aja belum mau. Ya, tapi gitulah. Terus kita kan ngelihat orang dibungkus pakai kain kafan, waktu dikubur badannya masuk satu kali dua, ditutup pakai papan, ditimbun pakai tanah. Jadi itu menghantui kita, udah sebelum mati itu begitu ya. Dan kita udah nggak di situ. Kita ada di satu alam barzah. Yang didoakan oleh orang yang menyolatkan kita, salah satu doanya, ya Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman. Coba kalau ibu gali lagi suami ibu sama bapak ibu, udah nggak ada. Udah kain kafan yang hancur, tubuh yang nyatu dengan tanah. Terus mereka di situ. Ada dimensi lain yang nggak kita ketahui, dimensi batiniah yang nggak kita pahami. Itu rahasia. Makanya kata Allah, kulir ruh min amri robbi. Katakan roh itu urusan Tuhan. Makanya nggak ada yang tahu. Kayaknya tuh kalau banyak tuh orang ke dukun, ini yang datang sesi jenar. Kok saya sesi jenar bisa dipanggil dukun sih? Sesi jenar didatengin sama dukun, keren bener itu. Kiai. Kiai ada tuh waktu itu saya dengar di Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ih, dukun manggil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jin itu. Nah, bisa orang sudah meninggal, qad afdau ila ma qaddam. Kalau dia orang baik, dia orang soleh, dia disimpan oleh Allah di alam barzah yang setiap hari, setiap waktu dia mendapatkan keberkahan rahmat dari itu. Ya, jadi tenang aja ya Bu. Nanti kalau ibu duluan kita doakan. Gampang. Bener dong. Kalau bapak duluan gitu. Nanti siapa yang duluan saling mendoa. Biasanya yang mendoakan jemaahnya itu yang terakhir Ustaz yang doain. Baru terakhir Ustaznya dipanggil. Justru yang ngomong itu kadang-kadang di duluan loh ya. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Bahagia ya Bu. Dibuat bahagia. Ibu kalau dulu mau pulang kampung ke Jogja, Ibu mana kampung Bu? Jawa Timurnya mana Bu? Bojonegoro. Oke, saya lama di Jawa Timur, di Madiun, Ponorogo.
Ibu kalau dulu tiap tiap Lebaran gitu, mau pulang kampung kan seneng ya, mau ketemu sama ibu, panggilnya apa? Ibu. Ibu namanya siapa? Bu Nurul setiap mau Ramadan itu, aduh, seneng pengen ketemu ibu di kampung. Kira-kira, kira-kira mau ketemu sama Allah gimana sih harusnya kan gitu. Oh, kata Allah lah, kok mau ketemu aku kenapa tak? Itu anak-anak gitu dari Amerika katanya kalau pulang Lebaran 2 tahun nggak pulang, pengen pulang itu ketemu ibunya yang dari Eropa dari Amerika, pengen ketemu ibunya itu. Anak-anak Indonesia yang sempat dijual dulu oleh klinik-klinik, oleh apa, dibawa oleh orang bule zaman dulu, dibawa ke sana ke Eropa, dibawa ke Amerika. Terus sekarang banyak bu, saya baca di YouTube tuh yang pulang nyari orang tuanya. Ibu nggak kepengen ketemu sama Allah kan gitu kira-kira. Jangan takut. Harusnya bahagia. Alhamdulillah udah bersih, bukan auranya udah bahagia. Iya. Tapi yang biasa yang cepet-cepet tuh yang diem-diem makan dalam. Nggak buka, senyum, diem. Makan dalam tuh biasanya cepet. Bapak-bapak, ya, senderan-senderan biasanya yang cepet. Cukup. Kayak mungkin sedikit kalau waktu sekolah kan kita dikasih rapot. Cuman kalau di sekolah kehidupan ini kita kan mengecek rapot kita sendiri ya itu kira-kira dengan variabel yang sederhana itu sebelumnya seperti apa? Iya. Bapak, Pak siapa Pak? Pak Ram. Pak Ramono. Sebetulnya kita nggak usah nerima raport pun kita tahu raport. Coba, saya ini tahu raport saya bu. Iya, kadang merah, kadang biru. Maksudnya apa? Saya ambil satu contoh. Bapak namanya siapa Pak? Iya Pak. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi nomor berapa? 69. Oh masih muda. Pak Hendar nih 82 tahun. Nah nih ya. Nih lihat nih. Saya tulis nama Pak Hendar ya Pak Hendar. Hendar. Pak Hendar ini punya satu pikiran sadar. Pikiran sadar nih. Ini Pak Hendar nih pinter. Saya bukan muji-muji. Memang kalau udah diskusi soal bisnis, wah ini Pak Hendar tuh disiplin. Kalau janji ketemu tepat waktu, nggak bergeser. Turun dari mobil gagah. 20 tahun yang lalu. Pak Hendar. Kita meeting itu berapa kali dulu. Pak Hendar pakai mobil kijangnya. 20 tahun gagah. Terus pergi sama Pak Hendar saya. Oh, caringin. Wah, kemana? Enggak, Pak Hendar. Nah, pinter. Berpikir itu apa? Pikiran sadar itu apa? Menganalisis. Ini sekarang Bapak Ibu sedang pakai pikiran sadar. Menganalisis, mengidentifikasi. Ini berarti cara kerja ini. Identifikasi, mengkomparasi, komparasi, menyimpulkan, memutuskan. Memutuskan. Nah, contoh, diskusi tentang bisnis, diskusi tentang sekolah, diskusi itu berarti ini pikiran sadar. Ya. Nah, pikiran sadar ini itu adalah banyak nih di dalam tulisan-tulisan sepinter-pinternya orang 12% aja. Nah, yang pikiran bawah sadar ini adalah iCloud kita.
Pak Ramono umur berapa? 6. Lahir di mana? Zaman kecil di mana? Nah, lihat ya. Mata, lihat terus di Bogor, tahun Bogor, di Jakarta. Itu pikiran sadar karena berpikir, menganalisis. Tapi kalau pikiran bawah sadar, makanya kalau teori hipnoterapi itu di-off-kan pikiran sadarnya, di-off-kan. Ininya di-off-kan, diistirahatkan, diaktifkan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini sekarang, mohon maaf ya, Pak Ram, umurnya 65, Pak Ram pasti ingat. Ingat pasti nggak mungkin enggak. Pasti ingat. Pernah melakukan dosa apa? Yang ringan, yang besar. Pasti ingat. Kalau nggak ada yang besar, alhamdulillah. Tapi pasti ingat. Artinya Pak, kan tadi pertanyaannya mengetahui rapot kita. Sebenarnya kita tahu rapot kita sendiri. Saya tahu rapot saya. Karena apa? Itu ada dalam memori bawah sadar kita. Itu yang namanya, maaf ini, ada seorang misalnya tokoh agama, udah soleh, udah dakwah kemana-mana, tapi dia, maaf, sebelum dia hijrah, dia ngomong, itu bukan saya, bukan saya menceritain dia ngomong di TV, saya dulu bandel, saya punya cewek, saya ini, saya itu, gitu-gitu ya, saya dulu pergaulan saya, itu kan dia sedang membuka rapot dia sebetulnya. Sepanjang kita masih seperti ini, pasti kita pernah, coba ingat deh, ingat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai saya bilang ke jemaah saya, dulu diskotik mana? Kalau malam minggu nongkrong di mana? Sama siapa? Di mana aja alamat diskotik itu pasti ingat saya. Nah, itu kan raport kita ya. Jadi yang tahu adalah kita dan Allah. Bahkan pasangan hidup pun berusaha menutupi kelemahan-kelemahan yang kalau diketahui oleh pasangan hidupnya sulit untuk ditolerir. Jadi banyak sudah nikah 60 tahun, sudah usia 80 tahun, ada rahasia-rahasia yang tidak pernah diketahui oleh pasangan hidupnya di masa lalunya sebelum ketemu. Betul tidak? Ada kalau pacaran kan yang hantu. Iya, makanya. Jadi yang harus tahu ya. Iya, artinya kita yang tahu, gak usah nunggu tanya rapot-rapot. Kita sendiri sebenarnya tahu rapot kita lah, gitu loh kira-kira. Kira-kira nih, kita tahu. Saya kapan pertama saya bonceng perempuan? Saya dulu punya teman. Ini contoh nih, Bapak Ibu. Saya punya teman, baru kenal. Saya pulang dari pesantren. Tiba-tiba saya diminta sama teman saya ini jemput saya. Terus habis jemput saya bilang, ayo kita pulang, nggak usah jalan dulu, mumpung malam minggu. Nah ini masih lugu dari pesantren. Nah, terus hujan, ya hujan, bang aku kedinginan, dia peluk aku, dia peluk saya. Itu saya mulai dipeluk perempuan dari belakang. Yang saya jadi tuh, saya ingat rapot saya itu Bapak Ibu. Ya kan? Bapak-bapak rapotnya tahu kan? Tahu nggak? Tahu. Ibu tahu nggak rapot Bapak? Nggak tahu. Ibu juga punya rapot sebelum ketemu Bapak. Emang Ibu cerita apa? Dulu pacar Mama ada 6 loh Pak. Enggak kan? Diam-diam aja Ibu kan? Artinya kita sebenarnya dikasih oleh Allah kecerdasan untuk bisa menilai sebetulnya kita ini siapa. Ya Pak, paham ya? Ada ya? Aman ya? Nah, sehat-sehat Pak. Ya Bu, apa boleh gitu? Itu pertama saya, jadi kan maaf, kayaknya dalam tanda kutip negatif. Kalau sekarang kan Pak Ustadz itu sudah
Ya, itu loh. Iya, Berarti sudah tobat, jadi itu tadi sudah hilang atau enggak Pak Ustaz? Terima kasih. sudah hilang apa tidak? Sudah hilang di catatan Allah itu loh. Oh, Bu. Kan gini, setiap kebaikan akan menutup keburukan. Setiap amal menghapus dosa. Tapi memorinya nggak hilang. Bu Nurul, Bapak ada nggak di sini? Oh, udah nggak ada kan? Sebelum sama Bapak punya teman laki nggak? Nggak, saya nanya, saya mau diskusi. Sebelum sama Bapak. Iya, jujur, harus jujur. Hah? Punya? Punya? Banyak? Oke. Bu Nurul, punya kan? Punya banyak, misalnya 3 atau 4 orang. Misalnya. Bukan. Maksud saya gini, walaupun Bu Nurul sudah nikah sama Bapak, bahkan Bapak sudah meninggal dunia sekalipun sekarang, yang 3 orang itu kan memorinya masih ada di Bu Nurul. Nah, maksud saya, kira-kira gini, kalau kita cerita orang yang nggak benar, kalau dia berzina 5-6 orang dia berzina, dia nih si A, dia berzina sama laki-laki atau sama perempuan berzina, 5-6 orang dia berzina. Satu saat dia jadi ulama, dia jadi kiai, dia jadi ustadz, dia dakwah kemana-mana. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang dia tebus itu diizinkan oleh Allah itu menjadi amal yang mengurangi dosa dia kan, gitu. Tapi kan memorinya, Pak, kasih tahu sama anak cucu jangan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Mungkin dosa sudah diampuni, tapi memori nggak akan hilang. Saya orang ingat sekarang dipeluk lagi naik Vespa hujan, kemudian minta dijemput lagi, dipeluk lagi, saya dipeluk lagi. Asam lambung saya naik. Nah, artinya apa? Memorinya. Jadi yang memberatkan kita itu sebenarnya memorinya itu karena masih ada. Nah, itu ada di mana? Di lapisan bawah sadar. Jadi para mudah, nggak usah tanya-tanya rapot, tahu sendirilah rapotnya. Oke, itu saja ya. Ada pengajian lagi selain. Satu lagi apa Bu Yuli? Ini kaitannya tidak ada kaitan dengan dia secara langsung, tapi kembali amal apa ya di bulan Muharram ini yang mungkin kita Ya, yang paling penting puasa Tasyu'ah dan Asyura. Ya, puasa tanggal 9, 10 Zulhijjah. Ah? Iya, Zulhijjah. Zulhijjah. Ya, Ibu. Ya, Ibu itu ya Muharram lah. Ya, nanti. Nah, itu ya sedekah. Nggak ada Bu amalan khusus. Yang penting Ibu sedekah, sayang sama anak yatim, fakir, miskin, tuntut ilmu, sholat, zikir, puasa, berbanyak berbuat kebaikan. Sebetulnya itu doang Bu Islam itu Bu. Kecuali yang sudah terikat dengan waktu tadi, puasa Muharram, puasa Arafah, puasa Zulhijjah, ya kan? Ada puasa Ramadan, sholat juga begitu. Itu saja dijalani, terus jadi orang baik ke surga, gitu. Ya, Bu Yuli? Iya, Tasu'a dan Asyur. Ya. Puasa Daud, puasa Senin Kemis bagus, puasa 6 hari di bulan Syawal bagus, puasa Zulhijjah 1 sampai 9 bagus. Ya nggak ada yang sudah ada. Alhamdulillah. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita doa. Kalau ada yang mau umroh, insya Allah saya akan berangkat umroh di Oktober, November, Desember. Apa Endar? Spider mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang saya ada 3 pertanyaan kecil. Pertanyaan pertama adalah tadi saya kurang jelas saya mengenai jangan ditunda, jangan ditunda, jangan ditunda. Jadi
Oh itu adik saya, dia sudah dalam kondisi lemah, udah menjelang kematian. Dia bilang sama istri sama suaminya, ayah ayo ke surga, ayo ke surga gitu kan. Suaminya ya diem aja, dia udah kondisi lemah. Terus tiba-tiba ya ditunda lagi, jangan ditunda. Kayak itu yang mau meninggal. Artinya itu mungkin Allah sudah membuka pandangannya sehingga dia sudah melihat sebelum tempat kematiannya gitu. Ya, terus yang keduanya itu sering ada kan orang seperti buat buku mengingat mengingat wafat 40 hari gitu loh. Iya. Itu iya. Jadi gini, Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Cuman kan nama-nama gini ya, dalam agama itu tidak boleh pakai baper, kan gitu kan? Kan gitu. Kalau udah hukum, ya hukum gitu kan, versi mereka. Tapi sebetulnya kan itu terkait dengan doa-doa, terkait mengingatkan yang hidup bahwa kematian itu ada, gitu kan? Kemudian terkait dengan silaturahim, terkait dengan orang yang sudah wafat itu meninggalkan anak cucu yang masih perlu dikuatkan, gitu kan? Jadi selama itu ada pelajarannya menurut saya. Tapi jangan terikat dengan 40 hari, 41 hari, 100 hari, gitu ya. Gitu Pak. Yang terakhir, kan ada pendapat bahwa dengan meminta ekspropriasi untuk amalnya itu. Ya, tadi saya katakan, saya meyakini, dan ini kan juga dari guru. Tadi ada sahabat datang, ya Rasulullah, ibuku meninggalkan puasa ibu. Tadi kan dasarnya itu ada haji badal haji, ada sedekah untuk orang tua. Ya sama kalau saya menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah wafat, menurut saya boleh. Karena berdasarkan fakta-fakta tadi, itulah kias. Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Itu yang bisa saya sampaikan, kita doa. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmatan lana. Rabbana taqabbal minna innaka alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.